Lagi rame pembahasan atau persoalan antara Iran dengan Israel ya. Sebagaimana kita lihat dalam berita, Iran sudah melancarkan serangan kepada Israel. Dan berita selanjutnya kita juga belum tahu apakah Israel itu juga sudah balik menyerang ke Iran. Tapi di sini saya tidak akan mengomentari sebenarnya negara mana yang salah, negara mana yang benar, atau kita berpihak kepada negara mana, itu bukan persoalan kita. Yang kita persoalkan atau akan kita bahas itu adalah dampak dari peperangan tersebut. Sebagaimana kita lihat, yang namanya peperangan itu dimanapun berada selalu menimbulkan kepedihan, selalu menimbulkan kesusahan, selalu menimbulkan penderitaan dan korban jiwa yang berjatuhan. Belum lagi tentang kerugian material yang tak terhingga atau tak ternilai jumlahnya. Dan kalau kita lihat di negara kita di Indonesia, itu adalah sebuah negara yang aman, tentram, gemah ripah loh jinawi. Berbagai agama bisa hidup dengan damai dan tenang di negara kita. Makanya harusnya kita itu tetap menjaga solidaritas dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kita itu terpancing oleh apa yang terjadi di negeri luar sana. Misalnya kalau kita lihat di negeri Yaman, negerinya para habaib, hingga sekarang perang masih berkelanjutan. Padahal di sana itu juga kebanyakan penduduknya adalah beragama Muslim. Tapi karena berbeda madhab atau berbeda pandangan atau berbeda cara pelaksanaan ibadah, perang pun tak terhindarkan. Nah ini loh, apakah ajaran Islam itu seperti itu? Kan Islam itu mengajarkan kedamaian, kerukunan, meskipun kita itu hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda paham, berbeda agama, tetap kita utamakan persatuan, tetap kita utamakan keutuhan bangsa ini. Sehingga misalnya ada kelompok-kelompok yang intoleran, yang radikal, yang ingin mendirikan negara Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia, ya harusnya hal itu kita tentang, kita lawan. Jangan sampai negara kita itu porak-poranda seperti yang terjadi di Timur Tengah. Sudah banyak contoh yang ada di sana, misalkan di Afghanistan, kemudian di Palestina, kemudian juga di Yaman. Ini salah satu atau beberapa contoh yang harusnya benar-benar kita perhatikan. Dan kenapa hal ini kita bahas tentang peperangan? Yaitu tadi, dampak dari peperangan itu sangat mengerikan. Sehingga kalau kita itu bernegara itu tidak ada toleransi, misalnya ada orang yang berbeda paham kemudian kita cap sebagai kelompok sesat atau kelompok yang beraliran melenceng, lah itu bisa menyebabkan atau menimbulkan percikan-percikan peperangan. Nah ini sangat berbahaya sekali. Makanya sebelum hal itu terlambat, ya harusnya kita itu bangsa Indonesia itu menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Biarkan misalkan orang lain atau kelompok lain yang berbeda dari kita itu punya pemahaman, punya pemikiran, atau punya pedoman sendiri dalam melaksanakan ibadah, itu biarkan saja, karena akhirnya nanti yang akan menanggung itu kita masing-masing. Jadi misalkan ada kelompok yang dianggap sesat atau bagaimana, itu kan nanti misalkan benar-benar sesat, kan yang menerima akibatnya juga dia, sementara kita tidak menerima akibatnya. Namun parahnya atau berbahayanya, jika kita sudah mentang-mentang atau kita terang-terangan mengatakan kelompok lain sesat, kelompok lain tidak benar, padahal sebenarnya dia yang benar atau dia yang tidak sesat, nah itu otomatis tuduhan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan sekali lagi tentang kejadian di Timur Tengah itu cukup sebagai pelajaran bagi kita agar jangan sampai yang namanya agama itu dijadikan sebagai komoditas atau agama itu difungsikan sebagai alat untuk pemecah belah bangsa ini.